Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nofri di Ojos Channel. Kebetulan saat ini kita kedatangan salah satu dokter penanggung jawab dari Jasmine Beauty, itu ada Dr. Match. Oke, halo Kang Nofri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dan akhirnya saya juga bisa di sini ya. Alhamdulillah ya. Sebuah kebahagiaan bisa ngebarengin nih Kang Nofri itu luar biasa gitu. Salah satu distributor Jasmine yang penjualannya luar biasa. Alhamdulillah. Iya, dok gimana perjalanan dari tempat ini ke lokasi Jasmine Beauty Ya, Rumah Cantik? Ada lumayan ya. Jadi nggak sih, kalau kan dari Sukabumi kan. Ah. Sukabumi, praktek dulu di klinik Jasmine. Sekarang baru nanti sini perjalanan lumayan ya, sekitar 1 jaman berarti ya. Oh berarti tadi dari Sukabumi ya, Sukabumi. nyaman ya. Untuk lokasinya sendiri gimana dok? Untuk lokasinya memang ini yang baru berkembang ya. Mm-mm. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya potensinya insya Allah bagus sih. Masih bagus ya. Karena ada banyak perumahan yang lagi berkembang. Iya. Oke. Itu salah satu ciri perumahan itu berkembang. Kalau ada perumahan berarti daerah itu udah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh Aku ya. lihat sih itu sih. Oke dokter. Tapi nggak macet ya? Nggak macet, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti teman-teman sini kalau mau datang boleh, nggak macet juga. Dan yang pertama Tuh. paling Alamatnya penting di mana? kita ada di Jalan Raya Kalisuren di perumahan Sentra Hill. Kebetulan untuk di produk Jasmine Beauty inilah rumah cantik di Tajur Halang. Ya, dok. rumah cantik di Tajur Halang. Oke, dok, gini kebetulan kita beberapa kali sering mendapatkan pertanyaan dari Oke. beberapa teman-teman nih, khususnya untuk di produk skincare-nya untuk yang wanita dan yang pria di formennya. Nah, kebetulan ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan langsung ke dokter nih. Menurut dokter, ya pertanyaannya apakah produk skincare, baik itu produk skincare yang dari dokter ataupun skincare yang sudah berperform, itu membuat ketergantungan bagi si penggunanya atau si bagi pasiennya, dok? Itu Oke, gimana? siap. Makasih Kang. Ini untuk Nur bisa. Pertanyaan ini, soalnya pertanyaannya bagus banget karena sering banget ya. Sering banget ya Saya teman-teman temukan nanya seperti juga, itu. saya temukan di klinik. Jadi yang pertama, sebelum saya jawab, saya jelasin dulu nih sebenarnya krim BPOM itu apa sih, kemudian krim racikan dokter itu apa. Jadi secara umum berdasarkan peraturannya, secara sederhana, ada yang memang dia sifatnya bisa dijual bebas. Oke, Itulah perlu adanya BPOM. BPOM. Kemudian ada satunya lagi yang dia berbasis kosmetik. Atau kosmetik medik yang mengandung obat, karena itu perlu adanya apotek, tidak ada label biru di situ. Oh, berarti etiket biru Yes, ya. etiket biru adalah produk-produk yang sifatnya memang ada sifat obatnya untuk kosmetik dan disebut dengan kosmetik medik yang perlu persiapan. Jadi itu kita bedain dulu ya. Beda, ada dua konsep berarti ya, dok ya. Dok, Oke. apa bedanya? Kalau yang sifatnya kosmetik itu sifatnya untuk melembabkan, mencerahkan tanpa efek terapeutik. Oke. Kayak begitu. Sedangkan kalau krim yang dokter atau yang dia ada label biru, berarti dia punya efek terapeutiknya atau efek pengobatannya. Yang etiket birunya ada. Contoh yang jerawatan parah atau apa, dia perlu tuh beberapa obat. Flek yang parah itu baru perlu. Perlu ya. Nah, jadi kenapa saya menjelaskan seperti ini agar teman-teman yang melihat video ini pun bisa memposisikan dengan tepat. Kalau memang nggak terlalu masalah, ringan-ringan aja yang BPOM oke. Dan dia butuh waktu 3-6 bulan. Untuk BPOM itu Iya, butuh waktu prosesnya. Prosesnya. ada hasilnya. Sedangkan kalau yang racikan memang dia cenderung jauh lebih cepat ya. prosesnya lebih cepat ya, dok Betul, ya. karena dia ada efek obatnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya definisi yang kedua adalah saya jelaskan dulu apa itu ketergantungan. Kalau menurut Akang sendiri, ketergantungan itu kayak gimana sih definisinya? Kalau aku sih pribadi ya, kalau ketergantungan itu kecanduan ya artinya Kecanduan, ya. betul. Kecanduan kalau kita tidak menggunakan suatu obat atau apapun itu menyebabkan seperti diri kita kayak sakit atau gimana gitu ya. Betul. Jadi nanti sebenarnya kalau di lapangan tuh ada macam-macam, ada purging, breakout, ada rebound. Nah, oke. Kalau purging itu juga ada merah, jerawat beruntus yang muncul. Kalau breakout dia kecil-kecil banyak jerawatnya. Kalau rebound fenomena awalnya fleknya udah hilang tuh, kemudian saat stop dia muncul lagi. Kalau nanya dok, kalau kayak gitu bisa menyebabkan ketergantungan atau enggak? Tergantung dari proses perawatannya sudah benar, tepat atau tidak. Kayak begitu. Artinya adalah kalau misalkan dengan perawatan yang tepat, sesuai dengan keluhan yang tepat, maka itu nggak akan ketergantungan. Tidak akan ketergantungan. Betul, apalagi melalui proses konsultasi, sehingga produk tersebut itu bisa diturunkan secara bertahap. Oh, oke. Betul, kita namanya adalah tapering off namanya. Itu kalau misalnya memang pengen berhenti Betul, itu pengen harus berhenti, bertahap ya. Harus bertahap turun. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Drop itu pasti langsung terjadi Pasti ya. langsung terjadi. Dan pun kita harus memposisikan. Kalau kondisi keluhannya berat, ya dia butuh
resep yang kosmetik gitu. Karena BPOM ya sulit kalau untuk mengatasi kasus-kasus yang berat. BPOM itu Karena memang dia nggak punya efek obat sekencang obat. oh oke, berarti hanya membedakan itu memang kita harus kalau untuk berhenti pun harus bertahap ya. Bertahap betul. Oke, Kalau dan yang BPOM itu bisa terus-terusan. bisa terus ya dipakai ya BPOM ya. Tapi tergantung nih, ketika dia muncul, kadang-kadang walaupun BPOM itu kadang-kadang muncul breakout, mungkin entah sensitif, entah lagi alergi, Oke. kayak gitu. Tetap itu pun harus ada jedanya. Harus ada jedanya. Betul. Jadi mau BPOM ataupun krim dokter, pada saat kita pakai dengan rutin itu insya Allah nggak akan ketergantungan. Tapi sebaliknya, pada saat tidak rutin, kemudian juga tidak dengan konsultasi yang benar, maka resiko ketergantungan tetap besar. Tetap ada. Berarti teman-teman kalau di sini kita tarik kesimpulan dari Dr. Matt adalah setiap teman-teman mau beli produk skincare itu wajib konsultasi ya dok Betul, ya. wajib konsultasi ya, dan juga mengkonsultan sesuai dengan mungkin kalau ada beauty advisor-nya itu konsultasi. Kalau Agar. sudah biasa. Ya agar juga nggak tergantungan buat teman-teman juga, dan skincare Hasilnya itu maksimal ya, dan tidak membuat ketergantungan asal sesuai SOP-nya ya, Betul sekali. strukturnya ya. Betul. Konsultasi dan berhentinya pun nggak bisa langsung tiba-tiba, harus bertahap ya, Harus berdasarkan konsultasi. Oke dok, untuk pertanyaan kedua nih ya dok ya, dari teman-teman juga, apakah pada saat kita menggunakan skincare dari skincare sebelumnya ke skincare yang akan digunakan saat ini itu perlu dijeda atau tidak sih dok? Oke, siap. Makasih pisan ya kan. Sama juga pertanyaan juga bagus. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa harus dijeda? Aku tanya balik. Logikanya gimana? Kalau misalnya itu biasanya teman-teman netralisir ya. Betul. Kenapa harus begitu? Nah itu aku kurang paham. Nah, kita bahas ya. Jadi kulit kita itu memiliki namanya sel memori atau sel ingatan. Yang kita sebut dengan nama sensitizing atau sensitasi. Jadi setiap kali kulit kita menyentuh produk tertentu, kita tuh sudah punya memorinya, ya kan? Oke. Jadi kenapa sih harus jeda? Untuk membutuhkan waktu menetralisir waktu kulit kita itu beradaptasi. Oh, Jadi kalau menurut saya adalah perlu dijeda nggak? Perlu dijeda. perlu dijeda 7 ya. hari, terutama kalau yang pakai krim malam, kayak gitu. Tapi kayak skin conditioning, krim iritasi, kemudian sabun, sunblock wajib dipakai. Wajib dipakai. Kenapa? Saya sebut itulah yang saya sebut namanya bridging product atau produk jembatan. Ya, artinya adalah gini. Karena pada saat kita mau beradaptasi, kalau kitanya kena matahari, kena apa nggak terlindungi, tetap wajah kita tuh bisa rusak nanti. Oh. Jadi boleh dijeda, terutama krim malam, tapi produk standar seperti sabun, Iya. pelembab, sama sunblock itu wajib kan? Nggak perlu dijeda. Nggak perlu dijeda, karena ini perlu yang namanya untuk melindungi kulit kita. Oke. Kebayang nggak sih 7 hari nggak pakai sabun? Kayak gitu. Oh. Sedangkan nih, banyak orang nggak tahu bahwa sabun itu kan memegang peranan 50% dalam keberhasilan saat kita menggunakan produk. Skincare. Yes. Oke, berarti hampir 50% Yes, ya. sabunnya harus benar. Pemakaian sabunnya itu seperti apa? Yang Mas? pertama adalah kita harus pastikan jenis kulit kita ini ngempas atau enggak. Apakah kita kulit berminyak, sensitif, ya kan? Seperti itu. Atau yang berjerawat. Kita harus benar-benar pastikan sabun itu nggak nyebabin masalah di kulit kita. Nggak nyebabin efek samping juga nantinya ya. Dan juga dengan dijeda, kita bakal mengetahui nih efek sampingnya apakah muncul karena produk sebelumnya ataukah memang karena produk yang saat ini yang dipakai. Yang saat ini dipakai. Berarti kalau misalnya kita teman-teman nih ya berubah nih dari red skincare sebelumnya ke skincare yang baru itu dijeda 7 hari ya. 7 hari cukup ya, walaupun itu sudah BPOM ketemu BPOM lagi. Betul, tapi sabun sama sunblock wajib dipakai. Sabun sama sunblock wajib yang dipakai. Yang dipakai itu sabun yang skincare yang terbaru atau yang lama nih? Yang terbaru. Yang terbaru. Jadi pakai sabunnya aja Betul. selama 7 hari. Setelah itu baru pakai yang varian yang lainnya. Oke, siap dok. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga ya dok ya dari teman-teman juga. Kalau misalnya kita memakai suatu produk skincare itu terjadi detox atau purging itu apakah menandakan bahwa si pemakai atau pasien tersebut tidak cocok menggunakan skincare tersebut dok? Nah itu gimana tuh dok? Oke, terima kasih. Nah, jadi pertama kita harus pastikan dulu apakah memang ini produknya nggak cocok dari produk yang kita pakai atau dari yang lain. Karena kan pasti orang tersebut kan beradaptasi keluar lingkungannya.
ada proses interaksi sama lingkungan juga. Oke. Contoh, salah satunya orang pindah kosan. Orang pindah dari Jakarta Sukabumi, banyak banget saya nemuin wajahnya jerawatan karena airnya nggak cocok. Kayak gitu. Karena itu dok, bagaimana cara mengetahui cocok atau enggak? Sederhana, stop dulu, kasih jeda dulu. Di stop dulu. Yes, ada teman-teman nanti searching di YouTube saya tentang purging dan breakout. Cara mengatasinya adalah dengan aturan 1, 3, 7, 14, 21. Itunya prosesnya. Betul. Maksudnya seperti apa? Hari pertama stop dulu semua. Kemudian tuh sampai hari ketiga baru mulai dipakai sabun sama sunblock krim paginya aja. Dipakai itu. Tuh sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7. Ya, setelah beres baru pakai sabun, kemudian pakai krim pagi, pakai cleansing toner semuanya kecuali krim malam. Kecuali krim malam. Day creamnya masih boleh Masih berarti boleh. ya. Serumnya? Serumnya nanti setelah beres, udah nggak ada masalah, hari ke-14 bisa dipakai semuanya. Bisa dipakai semuanya. Berarti Yes. yang tidak dipakai itu night cream dan serum ya. Karena itu yang biasanya paling sering nyebabin beruntus dan masalah. Night cream dan serum. Yes, karena dia kandungannya tinggi dan punya efek terapeutik di situ. Punya efek apa? Yes. Iya. Karena itulah nanti pada hari ke-21 dievaluasi lagi. Oke. Ketika misalnya sudah dijeda pada saat kita pakai muncul lagi, mungkin bisa dari produk. Berarti mengatakan bahwa dari produk itunya Dari ya produk tidak cocok. tidak cocok. Berarti Betul. dijeda dulu. Kalau misalnya masih terjadi lagi, itu Betul. berarti dipakai terjadi lagi. Berarti itu buat Dari menandakan produknya. dari produknya nggak cocok. Yes. Lebih baik di stop, ganti lagi ya dok ya. Betul. Tapi ketika dia kondisinya jerawat dan beruntus, atasi dulu masalahnya. Oh, oke. Ya kan, oke. misalkan habis beres pakai whitening nih, muncul jerawatan, ya jerawatnya dulu diselesaikan. Jerawatnya dulu diselesaikan. Habis beres baru bisa dipakai lagi yang whitening. Nah, baru pakai. Nah, kalau misalnya nih dok ya, ternyata jerawatnya belum beres juga. Itu wajib nggak sih dia untuk datang ke perawatan kecantikan gitu? Nah, kalau saran saya itu penting, karena mungkin saja itu kan terjadi jerawat kan salah satunya dari komedo. Kotoran yang menumpuk, mungkin lapisan kulitnya juga yang menumpuk, sehingga hasilnya nggak maksimal pada saat menggunakan skincare. Jadi saran terbaik memang harus melakukan perawatan. Oh, jadi sebelum skincare itu mungkin perawatan wajah dulu ya. Betul sekali, Kayak seperti itu. apa ya? Kayak treatment seperti itu ya. Oke, baik dok. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok sebenarnya yang dari teman-teman juga nih. Kita kan ada produk yang Foreman ya, Yes, Foreman. betul Nah, sekali. ini produk Foreman ini sebenarnya bisa untuk jenis kulit yang berjerawat nggak sih dok? Nah, betul. Jadi itu pas banget. Foreman ini memang didesain untuk awal adalah untuk kasus seperti itu. Jerawat. Jadi betul. Jadi kalau ditanya Foreman itu skincare pria formulasi dokter yang aman untuk kulit yang berjerawat, sensitif. Oke. Kenapa kayak begitu? Karena ternyata cowok itu rata-rata prone acne dengan tipikal kulitnya. Karena kan sering keluar, ya kan? Oh iya benar. Kemudian sering berminyak, lupa cuci muka dan lain-lain. Karena itu produknya memang cocok banget buat yang berjerawat. Kenapa? Di sabunnya dia ada niacinamide. Di sabunnya itu. Yes, niacinamide itu adalah berfungsi adalah untuk mengurangi minyak dan juga mengurangi peradangan dan juga jerawat. Oke. Di sini, nah ada juga ekstrak-ekstrak Barosma betulina, bahasa kerennya ya. Dia tuh berfungsi untuk mengurangi sebum, ada niacinamide dan juga ada komponen yang bisa berfungsi untuk mengurangi pori dan jerawat di essence yang ini. Di ininya di toner. Ini toner ya dok ya? Yes, betul. Essence. Kenapa saya nggak bilang toner? Toner itu kan biasanya cuma 1 atau 2 komponen. Oke. Di essence ini ada 9 komponen. Oh, jadi beda ya toner Yes. dan essence. Berarti ini essence ini 9 9 kandungan ya? komponen kandungan dia lebih punya ekstra ekstra kandungannya. Baru krim paginya. Nah, krim paginya ini memang didesain untuk yang kulit yang berjerawat karena sama ada niacinamide juga. Sama Jadi nggak ya. perlu khawatir. Nah, yang perlu diperhatikan untuk krim malamnya nih. Nah, itu kenapa Jangan dulu dipakai pada orang yang berkulit jerawat. Jadi Karena ini ada whiteningnya di sini, ada glutathione, vitamin C, ada 9 bahan utama juga di sini satu. Dalam satu yang kecil begini. Iya. Berarti dipakainya nanti setelah nggak berjerawat. Nanti setelah tidak berjerawat, nanti krim malam kita ganti yang jerawat, habis beres baru pakai ini. Untuk mengurangi bekas jerawat dan juga untuk mencerahkan. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Foreman sendiri ini dok, itu cocok juga nggak sih untuk pria dan wanita? Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kan ini karena branding ya, Kang, ya. Iya. Sebenarnya kalau secara formulasi ini itu bisa. Bisa ya. Nah, tapi memang
kalau misalkan brandnya memang Formen, ini memang diperuntukkan untuk pria. Tapi kalau secara komposisi ingredient itu bisa. Bisa ya. Betul. Oke, masih aman juga Masih digunain aman. ya. Takutnya kan suami istri barengan gitu makanya kan. Kalau itu masih oke. Masih oke ya. Oke, Dok. Terima kasih banyak nih, Dok ya. Kita udah dijelasin sama dokter-dokter. Jadi buat teman-teman semua udah paham dong apa sih dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah dibantu dijelaskan oleh Dr. Matt juga. Ini Dr. Matt-nya juga udah ngejelasinnya secara terperinci mengenai skincare itu bagaimana, terus prosesnya juga udah dijelasin ya, Dok ya. Terima kasih banyak banget, Dok. Udah datang ke sini ke Jasmine Rumah Cantik Tajur Halang. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube-nya Dr. Matt. Dr. Matt YouTube-nya di mana, Dok? @drmats. @drmats. Terus yang untuk di Instagramnya, Dok? Sama juga @drmats. Saya banyak bahas tentang jerawat, purging, breakout, sensitif, kalau motivasi tentang self love, tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri. Oke, nah itu juga nanti ada penjelasan mengenai purging juga ya di berikut banyak ya di YouTube channelnya Dr. Matt. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe juga di YouTube-nya Dr. Matt, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube-nya Jasmine Online Shop supaya teman-teman bisa dapat edukasi-edukasi mengenai perawatan wajah dan kecantikan ya, Dok ya. Yes. Oke. Jangan lupa datang ke sini, di mana kan tempatnya? Kita ada di Jalan Raya Kalisulen, Tajur Harang, Kabupaten Bogor. Nah, nanti juga jangan lupa nih, dokter juga ada di klinik Cilendek Jasmine Beauty juga ya, Dok ya. Betul, saya di sana Cilendek Jasmine. Oke, itu ada waktu tertentunya nggak sih, Dok? Biasanya saya di akhir bulan. Saya biasa sekitar 2 harian di praktek di situ. Nah, buat teman-teman yang akhir bulan nih, yang udah misalnya habis gajian ya gitu ya, mau perawatan nih, mau ketemu Dr. Matt, boleh nanti datang di akhir bulan buat ketemu Dr. Matt. Oke, sampai di sini dulu video kita ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video and bye. Oke, Dok, pertanyaan pertama kita adalah untuk di teman-teman pertanyaannya, apakah produk skincare itu